Kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri. Tuntutan kita sebagai mahasiswa adalah, dan sebagai rakyat tentunya, kita tidak ingin uang kita tuh terus-terusan dicuri gitu. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Mestinya sistem itu bisa mencegah orang dari melakukan korupsi itu sendiri. Enggak, sorry. Daripada yang ngomong-ngomong sopan. Terus Pak Presiden Prabowo sendiri setiap kali menanggapi dalam podium, di atas podium ya, selalu nye dan sebagainya. Jadi itu adalah apa ya, hal-hal yang akhirnya memicu masyarakat ini akhirnya turun ke jalan, merasa marah dan sebagainya. Emang gue pikirin. Dan di situ sih sebetulnya concern kita, bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang luar biasa dan sebagainya. Seharusnya negara yang besar bisa mengatur bagaimana sistem di dalam negerinya sehingga tidak ada lagi korupsi terjadi. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Faktanya, meskipun Presiden Prabowo mengatakan jangan terlibat korupsi dan sebagainya, faktanya korupsi tetap terjadi. Di mana terjadinya? Di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan nih dari pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Jadi korupsi ini terjadi bahkan di etalase depan tuh sudah terjadi, bahkan di ketua-ketuanya. Seperti yang kita bisa lihat bahwa MBG bahkan kepala-kepalanya dicopot karena permasalahan korupsi. Dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhirnya ditangkap itu sebuah kewajiban menurut kami. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Kita memang sangat menyayangkan ketika pemerintah kita ini sekarang masih berkutat pada hal yang sama itu-itu saja, tentang bagaimana nih MBG misalnya, apakah tepat sasaran atau tidak, sampai hari ini masih dibahas. Padahal ini sudah banyak dikemukakan oleh para pakar sejak Pak Prabowo itu masih melakukan debat capres gitu. Sehingga dari momentum yang begitu lama sampai hari ini kita masih muter-muter perihal itu, seolah-olah kita ini kehabisan pakar, padahal pakar kita ini banyak. Seolah pakar kita ini tidak mau bersuara, padahal mereka bersuara meskipun tidak diminta gitu. Sehingga di situ permasalahan kita, ketika pemerintah ini masih berkutat pada persoalan itu, sementara anak-anak kita, 60.000 orang yang diterima SNBP tidak melakukan daftar ulang yang disinyalir karena persoalan ekonomi. SNBP itu biasanya anak-anak paling pinter loh di sekolah. Tapi kenapa mereka bisa tidak daftar ulang di perguruan tinggi negeri yang merupakan pilihan mereka gitu. Nah, bagaimana negara memikirkan hal ini gitu? Apakah ada yang sudah memikirkan hal ini? MBG untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi anak-anak yang sudah sampai pada pucuk perjalanan nih ketika mereka harus masuk kepada PTN, apakah ada yang memikirkan itu? Nah, itu yang saya ingin pemerintah juga harusnya menaruh perhatian yang cukup besar gitu, sehingga tidak hanya memberi anak nasi sekali sehari gitu. Tapi bagaimana mereka bisa akhirnya masuk ke perguruan tinggi